5 strategi Hamas gagalkan invasi darat perdana yang dilakukan tentara Israel. להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. Israel mencoba melakukan invasi darat pada Minggu ke Gaza dengan menggunakan tank dan kendaraan tempur beserta pasukan infanteri. Tapi, invasi perdana tersebut berhasil digagalkan oleh pejuang Hamas. Penggerbakan tersebut memaksa Hamas bersiap menghadapi invasi darat yang telah lama dispekulasikan oleh Israel. Peristiwa tersebut tampaknya menjadi salah satu bentrokan pertama antara kedua pihak di wilayah tersebut sejak perang pecah setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober lalu. Bentrokan itu terjadi ketika IDF mempersiapkan kemungkinan operasi darat di Gaza, mengumpulkan sejumlah barat atau besar pasukan di perbatasan dan menggempur daerah kantong padat penduduk itu dengan serangan udara terus-menerus. Berikut adalah 5 strategi yang digunakan Hamas dalam menggagalkan invasi darat pertama Israel. Yang pertama, menyiapkan penghadapan yang matang. Al Jazeera melaporkan upaya Israel untuk memasuki jalur Gaza seperti ini sedang dihadang oleh para pejuang Palestina. Mereka telah bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan invasi darat di wilayah yang terkepung. Kesuksesan Hamas menggagalkan serangan darat Israel menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadang invasi Zionis. Dikarenakan Israel terus menunda invasi sejak 7 Oktober hingga mereka telah hilang momentum. Kedua, menyiapkan kondisi tak bisa diprediksi. Situasi di Gaza sangat dramatis dan kondisi keamanan di jalur Gaza tidak dapat diprediksi. Itu terbukti dengan tewasnya tentara Israel adalah sesuatu yang akan dianggapi dengan sangat serius oleh tentara Israel ketika perang terus berlanjut. Ketiga, menggunakan misil anti-tank. Hamas mengklaim para pejuang telah menghancurkan 2 bulldozer militer Israel dan sebuah tank dalam penyergapan di dekat kota Khan Younis di Gaza. Ini memaksa pasukan Israel mundur tanpa kendaraan mereka. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi pasukannya telah beroperasi di dalam Gaza selama insiden tersebut dan mengatakan sebuah tank IDF menyerang pasukan Hamas yang menembak pasukannya. Keempat, Hamas terapkan perang perkotaan. Israel tidak memiliki kemampuan dalam perang perkotaan, padahal itu adalah keahlian dan kemampuan paling handal yang dimiliki oleh pejuang Hamas. Jalur Gaza hanya memiliki panjang 25 mil dan lebar 7 mil dengan kota Gaza tersebut sebagai jantungnya. Kota ini sendiri terdiri dari labirin jalan dan gang tempat pada pejuang Hamas yang dapat disembunyikan diri dari senjata mereka di antara warga sipil. Dalam hal kekuatan senjata, Israel memiliki salah satu tentara yang paling maju, lengkap dan paling terlatih di kawasan. Namun, serangan darat di lingkungan perkotaan sangat berisiko. Kelima, memanfaatkan terowongan rahasia. Hamas mengklaim telah membangun jaringan tersembunyi sepanjang 300 mil dengan video pelatih menunjukkan para pejuang muncul di lubang di tanah. Pada 2014, CBS News diperlihatkan sebuah terowongan digali oleh Hamas yang mengerang ke sisi perbatasan. Mayor Jenderal Cadangan Yair Golan telah memimpin pasukan pergerakan atau berperang di Gaza berkali-kali selama karir militernya. Dan Anda memiliki Gaza di permukaan Anda, juga memiliki Gaza di bawah tanah. Tambah Golan mengacu pada terowongan bawah tanah yang digunakan oleh Hamas. Ngeri, para pejuang Hizbullah serang 5 pangkalan militer Israel sekaligus dekat perbatasan Lebanon.
Menanggapi serangan rezim Zionis, pejuang Hizbullah Lebanon menargetkan 5 pangkalan militer Israel di dekat perbatasan Lebanon dan wilayah pendudukan. Gerakan Hizbullah Lebanon itu mengumumkan serangan terhadap markas militer Zionis di Hanita yang menyebabkan kematian tentara Israel bergelimpangan. Selain itu, pasukan perlawanan juga berhasil menonaktifkan sejumlah besar kamera dan alat mata-mata rezim Zionis di perbatasan Palestina yang diduduki. Sementara itu, sumber berita melaporkan serangan pesawat berawak rezim Zionis pada Sabtu malam di sekitar kota Kfar Kala di bagian timur. Sementara itu, distrik Zionis Be'er Sheva dihujani rudal-rudal perlawanan Palestina. Kelompok perlawanan Palestina menghujani distrik Zionis Be'er Sheva dan juga Miftahim dengan rudal untuk membalas kejahatan rezim Zionis terhadap warga sipil Palestina. Dikutip dari stasiun televisi Al Jazeera pada Senin kemarin, pasukan perlawanan Palestina melancarkan serangan-serangan rudal baru ke distrik-distrik rezim Zionis. Kali ini kelompok-kelompok perlawanan Palestina menghujani distrik Zionis Be'er-Sheva dan juga Miftahim yang terletak di selatan wilayah pendudukan dengan rudal. Serangan rudal ini dilakukan oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk membalas kejahatan rezim Zionis terhadap warga sipil Palestina, terutama di Gaza dan juga tepi barat. Di sisi lain, Brigade Ezzedin Al-Qassam, sayap militer Hamas mengumumkan untuk membalas pemboman atas pemukiman penduduk di Gaza. Distrik Zionis Askelon menjadi sasaran serangan rudal kelompok ini. Serangan rudal kelompok-kelompok perlawanan Palestina menyebabkan sirena tanda bahaya berbunyi di seluruh distrik Zionis di sekitar jalur Gaza.